Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Lanjut, nanti langsung lapar. 41. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Aduh, ini masih muda. Bisa makan aqua ya toh? Masih kuat ngangkat aqua lah, yang kerja. Ada request gak lagu apa? Bahasa kasih. Jadilah kami bahasa cintamu agar
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Atasnya sekalian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku adalah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Ya, sebelah kiri Bapak Ibu rumah sakit Augusta Victoria. Augusta Victoria, istri dari Kaisar Jerman Wilhelm II. Rumah sakit dibangun oleh Kaisar Jerman Wilhelm II, dan ada di sini gereja namanya Gereja Kenaikan. Gereja Kenaikan, gereja Jerman, Lutheran, ya. Ya, Gereja Kenaikan. Ada 3 gereja kenaikan di daerah ini Bapak Ibu. Ini yang pertama sebelah kiri, Lutheran. Yang kedua, lihat ada menara, gereja menara tinggi, itu gereja Ortodoks Rusia, juga namanya Gereja Kenaikan. Tapi kita menuju ke Kapel Kenaikan Bapak Ibu, itu tempat asli di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Ini Bukit Zaitun. Kita sedang ada di Bukit Zaitun, sepi karena hari Jumat Bapak Ibu. Dan namanya Bukit Zaitun karena zaman dulu Bapak Ibu ada ribuan pohon zaitun di sini. Tapi di Taman Getsemani masih ada berapa pohon zaitun dari zaman Tuhan Yesus yang masih berbuah. Bukit Zaitun, siap-siap Bapak Ibu, sebentar lagi kita turun. Siap-siap ya, Kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita ketemu sopir bis mungkin 2 jam lagi, oke? Kita jalan kaki dari Kapel Kenaikan sampai Taman Getsemani. Kita akan turun lewat jalan Minggu Palma ya. Jalan yang sama Tuhan Yesus turun waktu dia datang dari Betani. So, מה שאתם רוצים, משפחת שלי, בית קפה, מסעדה. איפה אתה מחליט? אתה עוד פה? עוד מה אתה מחליט? דבר עם מג'י, לבדוק. Dia belajar di Yuda, tapi dia besar di Galilea. Karena itu kita menyatakan orang-orang Galilea, karena banyak orang dalam di depan ada kapel kenaikan, kapel dibangun oleh orang perang salib, ya, masih 12. Tapi lihat, kapel kenaikan zaman orang perang salib ada 8 sudut, 1, 2, 3, 8 sudut tapi yang terbuka. Ya, ini tidak ada yang terbuka di atas juga. Ini terbuka, tidak ada kubah. Tahun 1187 Salahuddin Muslim dia masuk ke sini dan tempat ini menjadi masjid. Oke, dia tutup semua. Tutup semua, nanti lihat di dalam masih ada kiblat. Oke, so kiblat ya. So ini boleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kunci tempat ini dengan keluarga Muslim dari zaman Salahuddin, dari abad ke-12 tahun 1187. Orang di depan dia Muslim, dia setiap pagi dia buka tempat ini. Oke, dan di tempat ini harus bayar.
One untuk orang Muslim, bukan Kristen. So, sebentar lagi mereka selesai ya, grup di dalam selesai dan kita masuk. Kita masuk di dalam Bapak Ibu ada batu, ada tempat kaki Yesus. Okay? So, silakan. Di luar aja. Di luar aja Pak Disim. Di luar aja. Gantian. Di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bebaskanlah kami dari yang jahat. Romo kawula ing Suwarga. Oh iya, itu ada Japanese. Oh iya. Tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya doa Bapa Kami di gua yang di bawah. Nanti kita masuk ke gua Bapak Ibu. Di tempat ini Bapak Ibu ada doa Bapa Kami di dalam 164 bahasa. 164, tapi paling banyak dari mana? Dari Indonesia. Ada 9 bahasa dari Indonesia di tempat ini Bapak Ibu. Ya, ada Jawa, Karo, Palembang, Batak, Indonesia, Sunda dan lain. Tapi Bapak Ibu ini tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya Bapa Kami di dalam bahasa apa? Yang ada di sini bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Bapak Ibu, alfabet bahasa Ibrani dan bahasa Arab sama. Artinya siapa yang bisa baca bahasa Ibrani pasti dia bisa baca bahasa Arab. Tapi mungkin dia tidak akan mengerti semua. Okay? So ini bahasa Ibrani, tulisannya bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Kalau saya baca, tapi saya tidak bisa baca Ibrani. Ya ini, Avinu asher bashamayim, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאשר בשמיים ובארץ, לחמנו תן לנו דבר יום ביומו, ושא לנו מסנו, כאשר גם אנחנו נשאנו לחבנו, ואל תביאנו במסע, כי אם תצילנו מן הרשע, כי תעשה מסע מכתכן. Amin. Ini grup luar biasa sudah bisa bahasa Ibrani. Sebentar kita turun masuk ke gua Bapak Ibu, lalu kita menuju baca bahasa Indonesia. Ya silakan masuk ke gua. Ambil batu dari sini. Ada beberapa tempat yang nanti kita lihat yang di gereja tutup karena orang ambil batu, seperti tangga batu di gereja St. Peter in Galicanto.
Ada tanda batu asli di mana Tuhan Yesus jalan lewat. Sekarang tutup karena orang ambil batu dari situ. So mau doa Bapak kami sama-sama, silakan Bapak Ibu. Ayo pimpin doa Bapak kami sama pimpin. Melewati jalan Minggu Palma. Dimayai loh. Nah, itu ada yang turun. Tadi yang bawah itu ban berat. Ini. Tuh. Itu melanggar tuh. Enggak apa-apa sebenarnya Pak. Cuma saya ngikut, enggak apa-apa. Ini jalan menuju apa? Jalan Minggu Palma. Biara menjadi raja. Tomb of the Prophet. Gidene kadar basmetini yerim. Abi o da var ya orada yeter ki bir kulu su bana. Nabi. Nabi. Apa namanya itu? Makam Nabi. Ini Taman Getsemani ya Pak ya? Kok kayaknya seperti taman-taman gitu. Ini kan kuburan ini Pak. Ini kuburan. $1 panorama, $1. 30 postcard, $1. Pripun Pak? Oh ya bisa Pak. Ya ini makam kayaknya Bu. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Father. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Entriamo subito a destra nel Gerbang Santo Stefani sebelah kanan. Tidak kelihatan tapi di mana ada tenda warna hitam. Ini kompleks Bukit Moria. Pertama kali Bapak Ibu kita baca, belajar atau dengar tentang Bukit Moria itu zaman Abraham. Abraham datang ke sini dengan anaknya Ishak ya. Di depan kubah emas Bapak Ibu, kubah emas atau kubah batu, ini tempat Bait Allah pertama. Bait Allah pertama dibangun oleh Raja Solomon Bapak Ibu. Raja Solomon anak Raja Daud ya.
dia bangun Bait Allah tahun 950 sebelum Masehi. Bait Allah besar Bapak Ibu dan ada banyak emas. Pintu-pintu dari kayu aras dari Lebanon. Okay? Ada menorah dari emas dan ada tebut perjanjian, banyak emas Bapak Ibu. Tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babel, Nebuchadnezzar namanya, dia masuk kota Yerusalem dan dia menghancurkan Bait Allah pertama. Kenapa Bapak Ibu dia menghancurkan Bait Allah? Kenapa dia datang dari daerah Babel untuk Irak sekarang ya? Irak 3000 tahun yang lalu dan hancur Bait Allah. Kenapa itu? Karena dia mau ambil emas dari Bait Allah Bapak Ibu. Dan orang Yahudi setelah itu orang Yahudi tidak boleh tinggal di tempat ini Bapak Ibu. Mereka semuanya ke Babel dan suku-suku Israel hilang di Babel Bapak Ibu. 70 tahun kemudian, tahun 516 sebelum Masehi, Zerubbabel dia kembali ke Zion, ke Yerusalem dan dia bangun Bait Allah kedua. Tapi Bait Allah kecil. Orang tua yang pernah melihat bait rumah dahulu mereka nangis Bapak. Ya ada 70 tahun beda dari Bait Allah pertama, Bait Allah kedua. Dan dari mana kita tahu mereka nangis? Ada bukti di Kitab Ezra. Kitab Ezra pasal 3 ayat 12 mengatakan orang tua yang pernah melihat bait dahulu mereka nangis. So ada Bait Allah kecil dari tahun 516 sebelum Masehi sampai kurang lebih tahun 30 sebelum Masehi. Tahun 30 Raja Herodes Agung dia membesarkan atau bangun lagi Bait Allah kedua. Tapi Bait Allah besar Bapak. Bait Allah besar. Bapak Ibu lihat kalau Dome of the Rock kubah emas sekarang tingginya 25 meter. Bait Allah kedua dibangun oleh Raja Herodes Agung tingginya 50 meter. Bait Allah besar Bapak Ibu. Tahun 70 sesudah Masehi, Jenderal Romawi Titus masuk kota Yerusalem dan dia menghancurkan Bait Allah kedua Bapak Ibu. Titus dia anak Kaisar Vespasianus Bapak Ibu. So dia menghancurkan Bait Allah kedua dari tahun 70 Bapak Ibu tidak ada Bait Allah. Okay? Dan tempat ini kosong, orang buat sampah di tempat ini Bapak Ibu. Karena itu ada pintu gerbang, nanti kita masuk ke pintu gerbang yang namanya pintu gerbang sampah. Sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahun 692 sesudah Masehi, Khalifah Muslim Abed El-Malik dia bangun Dome of the Rock yang kelihatan sekarang di depan. Dome of the Rock adalah kubah batu. Kenapa kubah batu? Masih ada batu di bawah, batu di mana Abraham dan anaknya Ishak datang ke sini Bapak Ibu. Dome of the Rock, kubah emas, kubah batu. Tapi Bapak Ibu, Dome of the Rock, kubah batu bukan masjid. Banyak orang bingung, bukan masjid. Oke? Apa itu? Orang percaya, bukan gereja, itu Muslim. Gereja itu Kristen. Muslim percaya Muhammad naik ke surga dari situ. Oke? Kalau Muhammad lahir tahun 570 dan menurut Muslim tahun 632 dia naik ke surga dari situ. Tapi itu tidak mungkin Bapak. Kenapa tidak mungkin? Karena tahun 632 ya, 632 saya pernah duduk di sini, saya tidak pernah lihat orang yang naik ke surga. Aduh, Pak Risi. So ini Muslim percaya Muhammad naik ke surga dari situ. Oke? Sebelah kiri kubah hitam, ini Masjid Al-Aqsa. Ini Masjid Al-Aqsa yang terkenal dibangun oleh Walid. Walid dia anak dari anaknya Abed El-Malik. Dia bangun Masjid Al-Aqsa tahun 719. Oke? So ini Pak. Dan tadi kita turun lewat jalan Minggu Palma, ya, di mana Tuhan Yesus turun dan Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah lewat pintu gerbang. Bisa lihat pintu gerbang yang tertutup. Ini namanya Golden Gate. Tapi zaman dulu, zaman Tuhan Yesus namanya pintu gerbang rahmat. So, Tuhan Yesus masuk lewat pintu gerbang rahmat ke mana? Ke Bait Allah. Di mana Bait Allah? Di mana sekarang ada Dome of the Rock. Bapak Ibu, kalau kita berdiri di sini 2000 tahun yang lalu, ada apa di depan? Bait Allah, Bait Allah. Oke? So, Muslim bangun Dome of the Rock, kubah batu di
tempat di atas sisa bait Allah pertama dan bait Allah kedua. Okay? So pintu gerbang Golden Gate, pintu gerbang yang tertutup di tembok Yerusalem Bapak Ibu ada 8 pintu gerbang. 7 pintu gerbang yang terbuka dan 1 yang tertutup. Yang tertutup namanya Golden Gate ini di depan di tembok timur. Di zaman Tuhan Yesus, zaman bait Allah namanya pintu gerbang Rahmat. Jalan Minggu Malam dan di Bukit Zaitun Bapak Ibu lihat ada lebih dari 90.000 kuburan Yahudi. Dan kenapa itu ya? Orang Yahudi percaya Mesias akan datang, orang mati akan bangkit. Oke, ini Bukit Zaitun dan di bawah ada lembah Kidron. Nanti kita lihat dari gereja segala bangsa, Taman Getsemani lebih jelas. Di belakang gereja Yesus menangisi kota Yerusalem dan Bapak Ibu apa namanya gereja Yesus menangisi kota Yerusalem karena Tuhan Yesus pernah ke sini, dia duduk dan dia nangis. Kenapa Tuhan Yesus nangis? Karena Tuhan Yesus sudah tahu baik Allah akan hancur. Kurang lebih 40 tahun kemudian, kalau waktu Yesus pernah ke sini, dia umur 33 ya. Dia duduk di sini dan kurang lebih 40 tahun kemudian, tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan. So, gereja di belakang gereja Katolik, Ordo Fransiskan, dan gereja dibangun oleh arsitek yang paling terkenal di sini, namanya Antonio Barluzzi. Dia bangun di Tanah Suci lebih dari 20 gereja. Gereja segala bangsa juga dibangun oleh Antonio Barluzzi. Dan kalau mau baca dan di Injil Lukas pasal 19 ayat 42 sampai 44. Tuhan Yesus yang isi kota Yerusalem. Dan kubah di atas Bapak Ibu bentuknya seperti air mata. Kita nanti lihat ya. Seperti air karena Yesus nangis. Sebelah kanan ini kubah-kubah warna kuning, bukan masjid, yaitu gereja Ortodoks Rusia. Namanya Maria Magdalena. Ini Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus dulu berdoa di dekat kota Yerusalem. Ini pohon zaitun. Seperti ini. Situsnya masih dipertahankan. Bentengnya gitu. Kita kembali ke Betani. Yang pergi ke mana? Ya pergi ke Taman Getsemani. Tempat ini. Kenapa itu? Kenapa Tuhan Yesus tidak kembali ke Betani? Betani. Karena di agama Yahudi Bapak, hari raya seperti hari Paskah atau untuk daun atau Pentecost atau hari Sabat juga ya. Orang Yahudi hari Sabat tidak boleh kaki lebih dari 2.000 hasta. Ini 2 hasta Bapak. 2.000 hasta kurang lebih 1 kilo. Dari tempat perjamuan terakhir di Bukit Sion ke Betani ada 4 kilo. Karena itu Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia datang ke tempat ini. Dan di tempat ini Bapak Ibu Tuhan Yesus duduk dan berdoa. Berapa kali Tuhan Yesus minta murid-murid dia ikut saya berdoa bersama. Tapi mereka tidur. Kenapa mereka tidur Bapak? Capek deh. Apa capek? Ada kemungkinan Bapak yang mereka mabuk. Kenapa saya bilang begitu? Karena perjamuan Paskah Yahudi
setiap orang minum 4 gelas anggur. 4 gelas anggur, Bapak. Karena itu mungkin ada kemungkinan tadi, ada kemungkinan, Bapak. So karena itu mereka tidak hidup. Dan ini tempat di mana Tuhan Yesus ditangkap. Ya, dari sini Tuhan Yesus dibawa ke rumah Kayafas. Nanti kita bersama, Bapak. Tapi tempat asli di mana Tuhan Yesus ditangkap dan di berdoa ada di dalam gereja. Zaman Tuhan Yesus belum ada gereja. Di tempat altar, Bapak, di tempat altar ada batu warna putih, batu besar. Di tempat asli di mana Tuhan Yesus berdoa, Bapak, dan ditangkap juga. Okay? Ada 3 gambar di depan. Sebelah kanan orang imam besar, di Taman Getsemani. Di tengah Tuhan Yesus duduk sendiri di atas batu dan berdoa, dan gambar yang sebelah kiri Yudas mencium Yesus. Oke, itu di tempat altar. Gereja di depan, di belakangnya gereja namanya Gereja Segala Bangsa. Gereja dibangun oleh Antonio Barnuzzi, arsitek dari Italia yang dia bangun Tuhan Yesus pada masa Yerusalem. Dan Bapak Ibu, nanti masuk gereja, lihat di atas ada 12 kubah. 12 kubah pasti tahu karena apa? 12 suku Israel, bukan. 12 negara yang donatur. Karena itu namanya Gereja Segala Bangsa. No, bukan. 12 negara, nanti lihat setiap kubah ada bendera negara Amerika, Chile, ini Gereja Segala Bangsa, Bapak Ibu, dan Gereja Segala Bangsa memiliki pintu gerbang belakang. Oke, so di Taman Getsemani, Bapak Ibu, kita masuk gereja dulu. Nanti kita masuk di depan, ada pohon yang paling tua di Taman Getsemani. Di depan ada 8 pohon zaitun dari zaman Tuhan Yesus. Tapi yang di belakang itu paling tua dan masih berbuah. Ada juga pohon yang paling muda di Taman Getsemani. Pohon ditanam oleh Paulus ke-6 yang pernah ke sini tahun 1964. Oke? Nah, silakan masuk gereja. Pintu gerbang ini tempat di mana Santo Stefanus dibunuh. Itu hanya simbol Sultan dari Mesir namanya Baibas. Pintu gerbang singa. Nama yang paling terkenal di Alkitab namanya pintu gerbang domba. Bapak Ibu, kalau kita baca di kolam Bethesda dekat sini, Injil Yohanes pasal yang ke-5, Alkitab mengatakan dia mau begini. Yang kisah namanya pintu gerbang domba. Kenapa namanya pintu gerbang domba, Bapak Ibu? Karena zaman dulu, zaman Bait Allah, daerah di depan ada pasar domba. Dan tahu orang Yahudi 3 kali setahun pernah ke Yerusalem. Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Dan mereka datang di tempat ini beli domba dan masuk lewat sini ke kolam Bethesda. Kolam Bethesda, oh ya, pintu yang sebelah kiri ada pintu yang dilihat, itu pintu yang orang masuk ke Bait Allah. Okay. So ini 3 nama, Bapak Ibu. Pintu gerbang Santo Stefanus, pintu gerbang singa, dan pintu gerbang domba. Dari sini, Bapak Ibu, kita masuk ke kolam Bethesda dan gereja Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana. Ya, mari coba. Santa Ana, Bu. Gereja Santa Ana. Balik.
Oh, ini kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini. Ya. Yang sekian puluh tahun nggak pernah. Ya, yang sakit itu. Di sini nih ternyata kolam Bethesda. Ada ruangan-ruangannya gitu ya. Mengharapkan air, tiupan air itu ya. Tapi dia ini video bu. Halo Romo. Halo. Di sini kolam Bethesda. Iya, sudah ketemu sama kolamnya. Ya, semoga kita semua yang ada sakit Disembuhkan. Amin. Yesus, kasihanilah aku. Berapa bu?こうなんていうんでしょう、もうちょっとするとなるんですけども、アーチになってて、昔はそこが出入り口だった、もしくは窓だったんじゃないかな、今草が見ちゃってるけども、そういったものが見えますが、それは戦争だとかで壊れて、石mereka masuk lewat sini, lewat pintu gerbang Yoko. Oke? Ya, mari. Seberang sana ya? Oh, berarti Dewi ini mau marani tembok gitu. Ya, puji Tuhan hari ini hari Jumat, so sudah jam 3 tidak ada macet ya.
malam sampai besok dia hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi, hari itu Tuhan Yesus dibawa ke tempat Pontius Pilatus. Yang kita lewat tempat Tuhan Yesus jatuh hukum mati. Bersedia sekarang jalan saya. Dan Bapak Ibu, dia masuk ke sini ya. Bapak Ibu, sampai 20-25 tahun yang lalu di penjara Yesus di bawah batu yang sebelah kanan, batu yang warna merah, masih bisa lihat siluet Tuhan Yesus yang berlutut dan berdoa. Dia tangan Yesus ke atas dan Tuhan Yesus berlutut dan berdoa. Sekarang tidak bisa lihat lagi. Kenapa? Karena orang ambil batu dari sini. Sama seperti di gereja Bapa kami. Tadi pagi lihat tutup. Berapa tahun yang lalu orang bisa masuk, duduk di gua dan baca dan berdoa semua. Tapi sekarang tutup karena orang ambil batu. Apalagi nanti kita keluar, di luar ada tangga batu yang Tuhan Yesus jalan lewat secara perjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus turun dari Bukit Sion, dia jalan kaki ke Taman Getsemani. Dan setelah dia ditangkap, dia bawa lagi ke sini. So ada batu tanggal asli dari zaman Tuhan Yesus. Sampai tahun 2018 orang bisa turun dan naik lewat sana. Sekarang tutup karena dua tangga batu besar hilang. Ya, nanti kita lihat. Hilang. Orang ambil batu dari sini. Ya. Ya. Di bawah ngomong ya, ya saya. Ya, nanti di bawah di penjara Yesus baca Mazmur 88. Oke, ada di bawah di dalam bahasa Indonesia. So, Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan dia dibawa ke sini Bapak Ibu. Batu lewat tangga batu di depan. Dua tangga batu yang hilang. Oh, susah. Ini Masjidil Al-Aqsa. Nita, silakan ke sini. Orang beragama lain seperti Yahudi, Kristen, Buddha, mereka bisa naik hanya lewat sini. Lihat ada jembatan kayu ini, ada pintu di depan. Setiap hari kecuali hari Jumat dan Sabtu, tapi setiap hari dari jam 9:30 sampai 10:30. Lalu di siang dari jam 1:30 sampai jam 2:30. Itu ya, boleh orang yang bukan Muslim. Okay? Dan mereka boleh naik hanya lewat sini. Ada berapa pintu yang seperti dekat pintu gerbang Santo Stefanus. Yang tadi pagi kita masuk, ya di sebelah kiri ada pintu. Orang Muslim masuk lewat sana. Tapi Yahudi, Kristen dan agama lain hanya lewat sini ya. Oke, Bapak Ibu, tembok ratapan atau tembok barat, ya namanya tembok barat. Karena ini tembok barat, lihat Bapak Ibu. Tembok ratapan, tembok barat mulai dari sini sampai tempat Pontius Pilatus.
ya, panjangnya 488 meter. Oke, tembok ratapan, tempat yang paling suci, maju ke sini Bapak Ibu, ini di sana Bapak Ibu. Oke, bisa lihat, di sana tidak boleh foto. Tapi tembok ratapan tempat yang paling suci untuk orang Yahudi. Kenapa tembok ratapan paling suci? Kenapa tembok barat paling suci? Ada tembok selatan, ada tembok timur, di mana ada pintu gerbang Golden Gate, dan ada pintu tembok utara. Kenapa tembok ratapan atau tembok barat paling suci? Karena paling dekat ke Bait Allah, tempat Bait Allah Bapak Ibu. Ini tembok ratapan. Di sebelah sana Bapak Ibu ada Dome of the Rock. Dome of the Rock ini tempat Bait Allah pertama dan Bait Allah kedua. Bapak Ibu, di tembok ratapan tingginya 33 meter. Nanti kita masuk lihat 33 meter. Yang kelihatan 14 meter, masih ada 19 meter di bawah. Oke? Bapak Ibu, tembok ratapan ini tembok asli dari zaman Tuhan Yesus. Tembok yang ini di depan kita, yang tadi kita jalan di sampingnya, itu dari zaman Ottoman, dari tahun 1536. Ottoman mereka dari Turki, mereka masuk ke sini tahun 1517, mereka tinggal di sini 400 tahun. Oke, tapi tembok ratapan, tembok asli dari zaman Tuhan Yesus, dibangun oleh Raja Herodes Agung. Bapak Ibu, batu yang paling kecil di tembok ratapan beratnya 1,2 ton. Yang paling kecil Bapak Ibu. Batu yang paling besar masih ada di dalam terowongan, panjangnya 13,6 meter, 570 ton. 570 ton, dengar Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu. Bagaimana orang bisa angkat batu besar? Itu Raja Herodes Agung Bapak Ibu. Raja Herodes Agung dia pintar. Dia bangun Bait Allah kedua, dia bangun Masada, istana di Masada, dia bangun kota Kaisaria yang besok kita ke sana Bapak Ibu. Dia bangun kota di Samaria, kota di mana-mana Bapak Ibu. Dia pintar dan dia pakai keren kayu ya. Ada film yang bisa lihat, tapi sekarang hari Sabat tidak bisa ya, tidak boleh. So ini tembok ratapan Bapak Ibu, tembok barat 488 meter panjangnya. Semua yang di sini Bapak Ibu, semua asli, lihat. Semua di sini asli, lihat batu ini Bapak Ibu. Zaman dulu ada di sini jembatan, bisa lihat batu besar, ada jembatan dari sini ke sini Bapak Ibu. Dan orang yang bukan Yahudi naik lewat sini, lewat jembatan masuk, duduk di sini Bapak Ibu. Dan dari tempat ini mereka bisa lihat Bait Allah. Orang yang bukan Yahudi, okay? Jembatan khusus untuk orang yang bukan Yahudi. Ini juga tempat di mana Tuhan Yesus marah sama money changer dan lain. Kenapa Tuhan Yesus marah? Karena ini tempat suci besar. Oh, saya dodol pedus ini ngomong. Berarti jeneng ratapan seperti nopo? Kertas derek. Dan jembatan yang kedua ini bukan jembatan kayu, jembatan yang orang Yahudi dan imam besar naik ke